Jumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKBGKI TV. Bersama kami, saya Pendeta Arlenus Larosa dan istri saya Esther Kristiana. Acara Pernikahan Bahagia ini cocok bagi pasutri yang sudah merasakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan dan rindu terus untuk memelihara kebahagiaan itu. Acara ini juga cocok untuk para pasutri yang mendambakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan. Cocok juga untuk setiap pasangan yang sedang menyiapkan diri memasuki kehidupan pernikahan dan merindukan pernikahan yang agung, yang berkenan kepada Tuhan, the great marriage. Acara Pernikahan Bahagia ini melibatkan komunitas pasutri dari berbagai jemaat atau berbagai gereja. Ya, dalam episode kali ini kita akan bersama dengan komunitas pasutri BYGM Build Your Great Marriage Jakarta. Bila ada komunitas pasutri jemaat tertentu dari gereja Anda yang ingin terlibat di acara ini, silakan hubungi kami di nomor yang nanti ada di akhir acara ini. Anda bisa menghubungi kami kalau Anda ingin terlibat di dalam acara Pernikahan Bahagia ini. Ya. Dan kita akan berjumpa sekali lagi pada malam ini dengan teman-teman kita pasutri dari komunitas pasutri BYGM. Topik kita dalam episode kali ini adalah lockdown dalam pernikahan. Kami berdua, saya dan suami saya Pendeta Arlenus, akan memberi pengantar tentang topik ini. Setelah itu kita akan mendiskusikannya bersama. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chatroom yang tersedia. Kita akan mulai dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan percakapan kami pada malam ini, percakapan yang akan menolong kami melihat dengan baik relasi kami sebagai suami istri, supaya dengan demikian kami boleh membangun relasi yang semakin baik, yang berkenan pada Tuhan, sehingga pernikahan yang agung, the great marriage, pernikahan yang diberkati dan menjadi berkat, boleh sungguh-sungguh dapat kami terus alami dan rasakan dalam perjalanan karir perkawinan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan seluruh perbincangan kami pada episode kali ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Rekan pasutri, kata lockdown itu menjadi cukup populer saat ini, berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang sedang mendera kita dan juga mendera dunia. Lockdown berarti tindakan mengunci suatu kawasan untuk mencegah sesuatu masuk atau keluar. Kami sengaja menggunakan istilah lockdown ini supaya kita lebih mengingatnya, karena kata ini sedang populer, sering diperbincangkan, dan kita sering dengar dalam berbagai berita. Keadaan lockdown dalam artian tindakan mengunci ternyata seringkali kita alami dalam keseharian kita, dan pastinya dalam hidup pernikahan kita. Kita mungkin pernah berada dalam situasi di mana kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Misalnya, ketika kita menghadapi kebiasaan yang tidak kita sukai dari pasangan kita. Kita sudah berusaha dengan berbagai cara untuk menolongnya untuk berubah, namun semuanya seolah sia-sia, tak berhasil. Dan karena kita tak tahu lagi harus berbuat apa-apa berkaitan dengan kebiasaan itu, akhirnya kita mengatakan, ya terserah deh. Kita mengatakan terserah, namun kita sebenarnya tidak dapat menerima kebiasaan yang tidak kita sukai tersebut. Maka ketika pasangan melakukan kebiasaan yang mengganggu itu lagi, kita kesal dan marah hingga kita tidak ingin berada di dekatnya. Ketika hal ini berlangsung secara terus-menerus, cinta yang semula menggebu-gebu dalam hati bisa berubah menjadi benci. Ketika kita mengalami hal seperti ini, berarti kita sedang mengalami yang namanya
lockdown. Bukan situasinya yang lockdown, tapi pikiran kita yang terkunci atau kita mengalami yang disebut dengan lockdown pikiran. Lockdown pikiran adalah mekanisme alami yang terjadi dalam otak ketika kita mengalami tekanan. Jadi ini adalah mekanisme alami yang terjadi di dalam otak ketika kita mengalami tekanan. Karena ini adalah mekanisme alami, maka seringkali kita tidak menyadarinya. Dan ketika kita menyadarinya, ini akan membahayakan. Betul bahwa lockdown adalah mekanisme alami yang dapat terjadi pada otak. Namun hanya karena itu adalah mekanisme alami, itu tidak berarti bahwa ia tidak dapat dikendalikan. Itu tidak berarti bahwa kita tidak dapat keluar dari keadaan lockdown pikiran ini. Untuk mengenal lebih jauh tentang keadaan lockdown pikiran, mari kita lihat apa yang terjadi di otak kita ketika terjadi tekanan. Ketika saya menceritakan tentang otak ini, memang tidak secara detail karena kompleks, otak itu kompleks ya. Jadi ini saya bercerita berkaitan dengan membuat kita lebih memahami bagaimana dalam otak kita ini dapat mengalami lockdown pikiran. Seorang ahli syaraf, McLean, pada tahun 1990 mengajukan sebuah konsep yang diberi nama otak 3 serangkai, terkenal dengan sebutan the triune brain. Yaitu 3 serangkai itu adalah batang otak yang disebut oleh McLean itu sebagai otak reptil, karena di reptil ini batang otak ini yang paling dominan. Kemudian ada sistem limbik, dan yang terakhir dari 3 serangkai ini adalah neokorteks. Otak reptil ini antara lain fungsinya adalah mengendalikan gerakan involunter dari jantung, peredaran darah, reproduksi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Otak reptil ini yang membuat kita dapat melakukan gerak refleks demi bertahan hidup. Kalau kita ngelihat reptil yang sering muncul di rumah kita seperti cicak gitu. Nah, itu dia punya gerak refleks untuk bertahan hidup. Reaksi yang paling sering muncul dari kerja otak reptil ini ketika ada ancaman adalah fight, bertempur, atau flight, yaitu kabur. Bertempur atau kabur, ini khas sekali dihasilkan oleh otak reptil ini. Nah, yang pertama tadi otak reptil, mari kita lihat bagian kedua, yaitu sistem limbik. McLean menyebut sistem limbik ini sebagai otak mamalia. Dalam sistem limbik ini ada amigdala yang berperan dalam emosi, dan ada juga hipokampus yang membantu membangun ingatan, baik ingatan jangka panjang maupun membentuk ingatan mengenai fakta-fakta yang walaupun hanya dialami sekali saja. Itu adalah sistem limbik. Disitulah emosi-emosi ada. Lapisan terakhir adalah neokorteks. Bagian ini disebut sebagai otak berpikir. Bagian ini mengendalikan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nalar di situ ada, pembicaraan, dan berbagai tipe kecerdasan lainnya. Saat menjumpai masalah yang rumit, perlu dipecahkan dengan pemikiran tingkat tinggi, neokorteks lah yang paling cocok berfungsi. Neokorteks membuat manusia mampu berpikir abstrak, transcendence, dan tidak terbatas pada hal-hal yang sedang dialami saat ini saja. Salah satu kelebihan dari kemampuan berpikir ini adalah membuat manusia dapat melakukan introspeksi untuk mengenali dirinya, itu bagian dari neokorteks, serta membuat perencanaan
untuk mengembangkannya. Itu bagian kerja dari neokorteks juga. Dengan memahami kerja 3 serangkai otak ini, maka ketika terjadi masalah berat, kita berharap neokorteks yang dapat memimpin, bukan otak reptil. Karena otak reptil tadi khasnya adalah fight, bertempur, atau kabur, menghindar. Kita berharap ketika masalah berat, kita berharap neokorteks dapat memimpin. Sehingga kita dapat berpikir dan menemukan solusi terbaik dalam menghadapi masalah. Sayangnya otak reptil terkadang justru yang mengambil alih kerja neokorteks. Sehingga tadi saya katakan solusinya adalah melawan atau kabur, bertempur atau tinggal, sebagaimana kekhasan dari reptil. Nah, mengapa otak reptil membajak kerja neokorteks? Otak reptil ini mengambil alih kerja neokorteks ketika sinyal-sinyal syaraf ke dan dari neokorteks itu melemah. Hal ini terjadi karena ketika sistem limbik kebanjiran emosi negatif. Mungkin lebih jelasnya saya pakai tangan ya, pakai tangan. Jadi kalau tangan ini, bagian ini adalah otak reptil, ini sistem limbik, ini adalah neokorteks. Jadi supaya memudahkannya, sistem limbik ini di mana ada emosi-emosi ini. Ketika sistem limbik kebanjiran emosi negatif akibat tekanan atau memori yang tak menyenangkan, maka sistem syaraf melemah. Sehingga ketika sistem syaraf melemah, pada saat itulah lockdown terjadi. Sehingga seharusnya informasi-informasi itu masuk ke neokorteks, sehingga disitulah ditemukan solusi dan pengembangannya, bagaimana cara bertindak, itu menjadi mandek. Informasi yang seharusnya disalurkan ke neokorteks terkunci. Ini yang disebut dengan lockdown, kami maksud dengan lockdown pikiran. Akibatnya otak reptil lah yang berperan terkait tugasnya untuk menjaga kelangsungan hidup. Dan kita tahu ketika otak reptil menghadapi musuh hanya ada 2 solusi, yaitu melawan atau kabur. Nah, ya, jadi itu penjelasan tentang mekanisme bagaimana sesuatu direspons oleh saraf kita. Ya, otak reptil, otak yang paling kuno orang sebut itu, ya itu otak yang bekerja untuk mempertahankan hidup sebenarnya. Itu sebabnya karena pengetahuan tentang cara respons saraf ini, maka itu dimanfaatkan sekarang sebenarnya dalam dunia modern ini, dalam hal apa? Dalam mempengaruhi orang. Kalau kita memperhatikan kehidupan masyarakat kita, yang ada orang-orang yang merasa disuruh apapun untuk menghajar orang tertentu atau mendemo orang tertentu. Mengapa orang bisa dipengaruhi? Karena para pengendalinya berusaha menyerang otak reptil, ditakut-takutin. Ya, misalnya urusan kalau di negeri kita ada istilah asing-aseng. Itu untuk menakut-nakuti. Ya, ketika otak reptil seseorang sudah disentuh, maka ia melakukan hal-hal yang menghancurkan. Bukan hanya menghancurkan orang lain sebenarnya, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Nah, kami itu dari sudut teori kerja saraf. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita melihat apakah ada contoh semacam ini dalam kitab suci. Nah, kami mengambil contoh atau mengambil pasutri atau pasangan suami istri Ishak Ribka sebagai contoh untuk membicarakan ini. Ya. Nah, pasutri Ishak Ribka pernah mengalami pikiran yang terlockdown, artinya yang bekerja adalah otak reptil. Ishak dan Ribka masing-masing memiliki anak kesayangan, ya. Ya, mereka punya 2 anak dan mereka masing-masing punya favorit. Di dalam atau dari Kejadian pasal 25 ayat 28 kita mengetahui bahwa Ishak menyayangi Esau, sedangkan Ribka menyayangi Yakub.
Nah, Kejadian 25:28 itu berbunyi secara lengkap demikian. Ishak sayang kepada Esau, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Orang tua punya 2 anak, lalu mereka berbagi langsung. Ya, yang satu ini favoritnya yang sulung, sementara si ibu favoritnya yang bungsu. Nah, perasaan yang berbeda terhadap anak-anak ini, anak mereka ini tentu saja terekspresikan atau terperlihatkan dalam perlakuan sehari-hari. Ya, ketika kita udah menaruh hati berpilih kasih kepada anak, maka seberapapun kita berusaha untuk membentengi diri, menyembunyikannya, pasti akan terlihat. Ya, dan kalau kita baca kitab kan ini soal ego sebenarnya, bahwa misalnya Ishak suka kepada Esau karena soal makanan, masakan-masakan dari hasil beruan yang disuguhkan oleh Esau. Nah, dan ini adalah persoalan besar sebenarnya. Persoalan sangat besar ketika orang tua punya perasaan yang berbeda terhadap anak-anak mereka. Nah, ini bisa menjadi persoalan di masa depan, dapat menimbulkan petaka sebenarnya dalam relasi putra-putri mereka ini. Pilih kasih ini punya potensi besar untuk melahirkan konflik besar antara anak-anak mereka. Namun mereka membiarkan persoalan itu tidak terpercakapkan. Ada persoalan, mereka tahu masing-masing, yang satu Esau tahu bahwa Ribka itu sayang kepada Yakub, Ribka tahu bahwa Ishak sayang kepada Esau, tetapi mereka tidak mempercakapkannya, mereka tidak mendialogkan. Nah, situasi relasi seperti ini menandakan bahwa mereka sedang berada pada zona kekecewaan. Kalau kita berbicara tentang ritme relasi, bagi yang baru bergabung pada malam ini boleh melihat nanti episode yang pertama kita bicara mengenai ritme relasi di situ. Bisa mengakses nanti itu, ada linknya nanti di deskripsi dari YouTube, ya. Jadi mereka berada pada zona kekecewaan dalam relasi, ya. Nah, dan apa yang saya katakan tadi, bahwa perasaan yang berbeda terhadap anak masing-masing ini menimbulkan persoalan, dan benar saja persoalan segera muncul. Ketika Ishak merencanakan memberkati Esau, sesuatu yang sebenarnya wajar saja dan biasa saja pada waktu itu. Karena mengapa? Esau adalah anak sulung dan dia memang yang akan mendapat berkat penerus dari warisan, juga adalah janji-janji perjanjian dengan Allah sebenarnya. Nah, ketika Ishak merencanakan memberkati Esau yang sebenarnya sangat wajar itu, ya, Ribka merasa tidak senang. Bahkan ia merasa ini adalah ancaman bagi anaknya Yakub yang adalah anak kesayangan, dan ancaman bagi anaknya itu dipersepsi langsung sebagai ancaman bagi dirinya. Kalau Esau yang diberkati, bagaimana nanti nasib Yakub? Demikian barangkali Ribka berpikir, bagaimana anak kesayanganku? Nah, sayangnya, sekali lagi sayangnya, ketidaksenangan bahkan perasaan terancam ini bukannya didialogkan dengan Ishak suaminya, bukan dipercakapkan. Ya, mestinya kan ketika seorang istri atau seorang suami punya rasa takut tertentu, apalagi menyangkut kehidupan mereka dalam keluarga, mestinya itu diceritakan, didialogkan dengan sang pasangan. Tetapi sekali lagi sayangnya, ketaksenangan bahkan perasaan terancam ini bukannya didialogkan dengan suaminya. Ribka malah mengambil langkah lain, yaitu melakukan serangan. Ingat, otak reptil di situ. Menyerang atau melarikan diri. Ia menyerang. Ribka bergegas meminta anaknya kesayangannya, meminta Yakub untuk melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Untuk menyerang. Melakukan hal yang beresiko besar dalam relasi adik kakak itu di kemudian hari. Nah, dalam Kejadian 27 ayat 5-10 dicatat demikian. Saya bacakan ya, Kejadian 25 ayat Kejadian 27 ayat 5-10. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya,
setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati." Maka inilah kejahatannya. "Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lihat rekan pasutri, lihatlah bahwa otak reptil menguasai sistem pengambilan keputusan Ribka. Saya ulangi, otak reptil menguasai sistem pengambilan keputusan Ribka. Ketika ia merasa terancam dalam hal ini, anak kesayangannya akan tidak mendapat berkat, maka ia segera menyerang. Bahkan ketika anak kesayangannya itu, Yakub mengingatkan resiko dari tindakan itu, Ribka bukannya berhenti. Bukan berhenti, ia malah meneruskan dengan kelicikan yang lain. Ya, di dalam Kejadian 27 ayat 11-13 dicatat demikian. Lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Rekan pasutri, pada titik ini, pikiran Ribka sudah terlockdown. Tindakannya sangat dipengaruhi oleh perasaannya. Apa? Perasaan terancam. Ya. Lihat tadi sekali lagi, ya. Pada titik ini pikiran Ribka sudah terlockdown. Tindakannya sangat dipengaruhi oleh perasaannya, dan ini semakin dipertegas dalam tindakannya kemudian. Di dalam Kejadian 27 ayat 41 dicatat demikian. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ketika Ribka mengetahui hal ini, ia bukannya berusaha memperbaiki persoalan yang telah ia sebabkan. Ya, mestinya wah ini udah kacau ini, anakku akan saling bunuh-bunuhan ini karena kesalahanku. Ya, karena perasaan terancamku. Ia bukan berhenti, ia bukan mempertemukan kedua anaknya. Ia malah mengambil jalan pintas. Ia mengambil langkah penyelamatan diri. Ia mengambil langkah penyelamatan diri. Di sini sekali lagi terlihat bahwa pikiran Ribka telah terlockdown, sehingga otak reptil lah yang memegang kendali di dalam pengambilan keputusan. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Esther, ya, bahwa reaksi yang paling sering muncul dari kerja otak reptil ketika ia merasa terancam adalah fight or flight, bertempur atau kabur. Fight or flight, bertempur atau kabur. Dan perhatikan tadi dalam kisah ini, kedua hal ini, yaitu fight dan flight, menyerang, bertempur, dan kabur, kedua hal ini terlihat di dalam keputusan yang diambil Ribka ketika ia merasa terancam. Pertama, ia menyerang dengan meminta anaknya merebut berkat itu. Dan yang kedua, ketika itu menimbulkan kekacauan yang baru bahwa Esau akan berencanakan membunuh adiknya Yakub, ia menyuruh Yakub untuk melarikan diri. Nah, rekan pasutri, betapa berbahayanya ketika suami atau istri mengalami lockdown pikiran.
Ya, betapa berbahayanya ketika suami istri mengalami lockdown pikiran. Seorang suami atau istri yang mengalami lockdown pikiran dapat melakukan hal-hal yang menghancurkan relasinya dengan pasangannya, bahkan yang menghancurkan seluruh keluarganya. Saya ulangi, seorang suami atau istri yang mengalami lockdown pikiran dapat melakukan hal-hal yang menghancurkan relasinya dengan pasangannya, bahkan yang menghancurkan seluruh keluarganya. Rekan Pasutri, melalui kerja 3 serangkai otak ini dan dari contoh kisah relasi Ishak dan Ribka yang telah dijabarkan tadi, kita jadi lebih paham bahwa lockdown pikiran ini adalah mekanisme alami yang terjadi di dalam otak ketika otak mengalami tekanan. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan lockdown pikiran ini? Sehingga saat mengalami tekanan atau masalah berat atau hal-hal yang tidak menyenangkan, neokorteks tetap dapat memimpin. Nah, untuk itu kita perlu mengenali sinyal-sinyalnya ketika kita mengalami kebanjiran emosi negatif tadi. Karena emosi negatif itu membuat kita mengalami lockdown pikiran. Kita perlu mengenali sinyal-sinyal yang membuat kita mengalami kebanjiran emosi negatif yang membuat aliran menuju neokorteks mandek alias mengalami lockdown pikiran dan ciri-ciri ketika neokorteks memimpin. Nah, mari kita kenali bagaimana sinyal-sinyalnya. Sinyal kebanjiran emosi negatif yang pertama-tama itu sering muncul kata sia-sia saja. Nah, ini dapat kita lihat tadi misalnya kalau kembali kepada Pasutri Ishak dan Ribka, ini dapat kita lihat dalam respon Ribka dalam rencana suaminya untuk memberkati Esau. Ketidaksukaannya tidak ia diskusikan kepada suaminya. Ya, mungkin karena ia berpikir bahwa Ishak sudah memutuskan dan memang itu sesuai dengan adat istiadat, sesuai dengan norma-norma. Ya, dan apalagi pula Esau sudah berangkat berburu, udah pergi berburu, nggak mungkin lagi sia-sia sajalah kalau saya mengajak suami saya berdiskusi. Ya, jadi sekali lagi tadi kalau kami mengatakan bahwa mereka mengalami lockdown, pikiran Ribka dalam ini terbukti sia-sia. Untuk apa lagi berdiskusi? Karena apa? Udah memang begitu, suaminya udah mengambil keputusan dan anaknya Esau pun sudah pergi berburu. Nah, itu sering muncul kata sia-sia saja. Yang kedua, sinyal yang kedua, kita suka merenungi nasib. Merenungi nasib misalnya, mengapa aku punya istri seperti ini ya? Atau ya memang nasibku sih punya suami seperti itu. Atau ya memang dia sudah nggak sayang lagi denganku, jadi aku tidak bisa memaksa. Ya udah. Ya, ini juga kita bisa lihat sebentar dalam kasus Ribka. Kalau kita lihat Kejadian pasal 27 ayat 45b, ya, setelah Ribka tahu bahwa Esau punya rencana membunuh Yakub dan ia mengatakan kepadanya pergilah, menyuruhnya pergi, maka Ribka berkata pada dirinya sendiri, mengapa aku harus kehilangan kalian berdua pada hari yang sama? Mengapa aku harus kehilangan kalian berdua pada hari yang sama? Ya, jadi merenungi nasib. Aduh, nasibku buruk banget. Hari ini 2 anakku sekaligus hilang dariku. Ya. Jadi itu tanda-tanda dari kebanjiran emosi negatif. Sinyal yang ketiga yaitu menggunakan pola pikir siapa yang salah. Jadi lebih pada menyalahkan. Ketika kita tidak menyukai tindakan atau kebiasaan pasangan, kita menyalahkan bahwa ya memang dia salah. Memperlakukan pasangan atau seseorang seperti mainan rusak yang memang harus diperbaiki. Menggunakan pola pikir blaming mindset.
Untuk sinyal yang keempat, yang terakhir, perasaan mengendalikan tindakan. Nah, ini khas nih di kasus Ribka. Iya, kalau kita lihat tadi misalnya ketika Ribka merasa tidak suka dan terancam karena suaminya Ishak merencanakan memberikan berkat, ya itu perasaan takut itu dan perasaan terancam itu begitu luar biasa mengendalikannya sehingga ia menyuruh Yakub anaknya mencuri berkat. Bukan lagi pikiran logis bahwa memang sudah sepantasnya anak sulung itu mendapat berkat dan pasti ada bagian dari anaknya yang bungsu mestinya. Tidak lagi ada pikiran logis di situ, tak lagi melihat fakta-fakta atau pertimbangan-pertimbangan sosiologis, psikologis, tetapi sangat dikuasai oleh perasaan sehingga yang lahir adalah ia menyerang, ia menyuruh anaknya untuk mencuri berkat. Jadi sekali lagi 4 sinyal ini yang perlu kita perhatikan. Yang tadi pertama kata sia-sia saja, perasaan mengendalikan tindakan, kemudian merenungi nasib dan blaming mindset, ya. Nah, sekarang mari kita juga lihat ciri-ciri ketika neokorteks itu memimpin. Kalau tadi muncul kata-kata sia-sia saja, nah ini menyadari perasaan negatif itu ada. Ya, saya kesel, saya kecewa, saya nggak suka. Namun tidak hanya itu, tetapi lebih fokus pada solusi. Ya, Fokus pada solusi. ini kita tidak jumpai di dalam baik dalam Ishak maupun di dalam Ribka. Mereka tidak mencari solusi yang konstruktif, ya, yang diambil jalan pintas pelarian diri. Bagaimana menghindari masalah? Menyerang atau menghindar. Menghindar masalah. Nah, sinyal yang kedua ketika ciri-ciri neokorteks itu memimpin, yaitu memilih berpikir daripada merenungi nasib atau menyesali diri. Kalau tadi ketika kebanjiran emosi negatif, ia akan merenungi nasib. Ya udahlah, gue punya suami seperti ini, menyesali diri, atau bahkan bisa sampai menyesali diri tadi. Nah, ini kebalikannya adalah ketika neokorteks memimpin, memilih untuk berpikir bagaimana cara saya untuk menghadapi sikap yang menyebalkan dari sikap pasangan saya. Apa yang dapat aku lakukan supaya suamiku atau istriku kembali sayang padaku? Ya, jadi ini tidak menempatkan diri pada posisi sebagai korban. Malang benar nasibku punya suami seperti ini, malang benar nasibku punya istri seperti ini, tapi berusaha untuk berpikir bagaimana cara untuk menghadapi. Kalau tidak bisa mengubah sikap yang menyebalkan itu, bagaimana ia mengatur diri menghadapinya sehingga tidak mengalami 2 kali kerugian. Kalau cara berpikir otak kan ia menyerang, itu rugi 2 kali. Kalau neokorteks yang memimpin, ia mencari solusi sehingga barangkali saja sikap menyebalkan pasangannya itu tidak berubah, tapi ia menata hatinya sehingga paling tidak sikap yang menyebalkan, yang faktanya menyebalkan itu tidak melukai, tidak menghancurkan. Sebab kalau terluka, maka akan melahirkan sekali lagi sikap-sikap yang melukai, karena orang yang terluka potensial melukai orang lain. Nah, ciri ketiga ketika neokorteks memimpin yaitu bukannya blaming mindset, tetapi dia berkolaborasi menemukan solusi justru. Ya, nanti ini kita bisa lihat dalam memang tidak terdapat di dalam pribadi Ishak dan Ribka, tapi kalau kita melihat kisah ini selanjutnya, justru dalam diri relasi Yakub dan Esau, kita melihat bagaimana pada akhirnya mereka berkolaborasi untuk menemukan jalan damai bagi persoalan besar ini, yang tadi telah sempat membuat Esau ingin membunuh adiknya, tapi dalam perjalanannya Yakub dan Esau itu akan berkolaborasi untuk menemukan solusi. Sinyal yang keempat, yang terakhir adalah bertindak sesuai dengan jati dirinya, dan jadi bukan karena dipengaruhi oleh perasaannya semata, tetapi dia bertindak dengan sadar diri. Misalnya dia sebagai seorang suami, ataukah dia sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak Tuhan.
Jadi dia bertindak tidak semata-mata dipengaruhi oleh perasaannya semata, tetapi bertindak dengan sadar diri dengan atas jati dirinya sendiri. Ya, sayang dari rekan Pasutri, kita tidak menemukan langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh Ribka setelah petaka yang ia ciptakan itu. Setelah petaka yang ia ciptakan itu menimbulkan persoalan bagi relasi kedua anaknya. Ya, yang kita temukan justru sekali lagi saya sudah katakan tadi, sikap Yakub yang berusaha keluar dari pikiran yang terlockdown. Ya, Yakub berusaha keluar dari pikiran yang terlockdown. Yakub jelas sempat mengalami lockdown pikiran. Ya, pelariannya mengikuti nasihat ibunya untuk melarikan diri, mengikuti nasihat ibunya untuk merebut berkat kakaknya. Itu adalah bukti bahwa Yakub pernah mengalami lockdown pikiran. Dan puji Tuhan pada titik tertentu setelah sekian tahun berlalu, Yakub tak membiarkan pikirannya terus terlockdown. Ya, ini penting. Bahwa kita pada titik tertentu karena situasi yang luar biasa mengalami lockdown pikiran, itu bisa saja. Semua kita bisa mengalami lockdown pikiran pada rentang waktu tertentu. Tetapi belajar dari Yakub, kita tidak boleh membiarkan pikiran kita terus terlockdown. Yakub tak mau terus-menerus melarikan diri dari ancaman yang mungkin terjadi karena kesalahan yang pernah ia lakukan bersama ibunya terhadap kakaknya Esau. Ia tidak mau melarikan diri terus-menerus. Itu otak pikiran reptil yang terlockdown itu melarikan diri, nggak menghadapi persoalan. Dan Yakub tidak mau terus-menerus melarikan diri. Artinya ia bergerak, berusaha keluar dari pikiran atau dari lockdown pikiran. Nah, di titik ini Yakub menyadari perasaan negatifnya. Tadi kan salah satu tanda dari neokorteks. Ya, ia menyadari perasaan negatifnya, perasaan takut dibalas oleh kakaknya. Itu perasaan negatif. Itu kan sebenarnya prasangka. Belum tentu, dan nanti terbuktikan prasangkanya itu kan keliru. Esau tidak seperti yang ia bayangkan, ya. Nah, ia menyadari perasaan negatifnya, namun ia lebih berfokus pada upaya mencari solusi. Dan ini ciri dari neokorteks. Nah, kalau kita baca, maka ia menyuruh hambanya untuk meminta belas kasih Esau. Di Kejadian pasal 32 ayat 4 dan 5. Ya, ia menyuruh hambanya. Jadi ia mencari jalan, strategi supaya bisa berdamai, supaya ia jangan terus melarikan diri, supaya jangan terus terlockdown. Ya, ketika hal ini ia pandang tak berhasil, ia kirim, tetapi menurut dia nggak berhasil. Ya, karena kalau kita bacakan Esau itu membawa kayak membawa pasukan malah. Ya, ketika hal ini ia pandang tidak berhasil dan perasaan terancam itu muncul kembali, artinya mau buka, tertutup lagi, mulai menutup lagi, Yakub tak berhenti. Ini penting sekali. Berusaha tidak langsung berhasil. Ia tak berhenti. Apa yang ia kerjakan ini penting sekali. Yang mungkin dalam teori-teori psikologi tidak akan dikatakan. Apa yang ia lakukan? Ia datang kepada Allah. Saya ulangi. Ia datang kepada Allah. Ia merendahkan dirinya di hadapan Allah, seraya memohon pertolongan Tuhan. Nah, ini dicatat dalam Kejadian pasal 32 ayat 9 sampai 11. Yakub berusaha, Yakub berpikir untuk menemukan solusi. Apa solusinya? Dia nggak tinggal diam. Dia nggak terserah Tuhan, enggak. Dia nggak fatalistik. Dia nggak menjadikan diri sebagai bermain sebagai victim, sebagai korban. Enggak. Ia berpikir bagaimana menemukan solusi, dan pada saat yang sama ia datang kepada Tuhan memohon pertolongan. Ini catatan yang maha penting, yang sangat penting. Kita perlu garis bawahi dan ingat sebagai pasutri Kristiani. Ketika kita menyadari perasaan negatif atau merasa terancam
ada perasaan terancam yang telah berlangsung lama, ya, selain kita harus berpikir keras untuk menemukan solusi, itu harus kita manfaatkan otak yang Tuhan berikan. Selain berpikir keras menemukan solusi, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dua langkah ini, berpikir mencari solusi dan datang kepada Tuhan, harus dikerjakan secara sekaligus, berdampingan. Tidak ada yang perlu lebih dulu, tidak ada yang perlu lebih kemudian. Kita lakukan secara bersamaan. Nah, dari pengalaman Yakub kita mengetahui bahwa datang kepada Tuhan itu memberi ia keberanian untuk menemui secara langsung kakaknya, Esau, yang sosok yang selama ini menakutkan baginya. Sosok yang selama ini ia anggap sebagai ancaman. Ia berani, tak lagi melarikan diri. Ia berani menghadapi. Itu ia dapat dari mana? Setelah ia datang kepada Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, dalam Kejadian pasal 33 ayat 3 dan 4 dicatat demikian. Dan ia sendiri, maksudnya Yakub, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Artinya penyerahan diri yang mutlak. 7 sempurna, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Di dekatnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu mereka bertangis-tangisanlah mereka. Happy ending, bukan? Happy ending. Ketika Yakub berusaha keluar dari lockdown pikiran, ia berusaha dan berserah kepada Tuhan. Ia berusaha untuk memberi jalan bagi neokorteks untuk memimpin. Rekan pasutri, ketika kita berusaha keluar dari lockdown pikiran, sehingga neokorteks akhirnya memimpin, dan pada saat yang sama kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, maka perasaan negatif atau perasaan terancam itu dapat dikendalikan. Perasaan negatif atau perasaan terancam itu dapat dikendalikan, dapat direspons secara tepat, sehingga menghasilkan hal yang baik, menghasilkan hal-hal yang menggembirakan. Oke rekan pasutri, penjelasan kami sampai di sini, dan kita akan melanjutkan dengan berdiskusi bersama tentang topik kita, ya, lockdown dalam pernikahan. Sementara rekan pasutri menyiapkan pertanyaan atau opini atau sharing mengenai topik kita akan dengarkan dahulu pesan-pesan berikut ini. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih masih bersama dengan kami dalam acara Pernikahan Bahagia, dan kini saatnya kita berdiskusi dan saling berbagi. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat menyampaikan pertanyaan atau komentar atau sharing melalui chat room yang sudah tersedia. Kami persilakan. Jadi boleh sekarang Pak Rinto boleh dibuka semua sekarang.
apa namanya mic-nya. Tentu saja bagi yang tidak bicara di mute sendiri. Bisa didengar suara saya? Bisa. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi saya pikir salah satu kasus yang diangkat tadi sebagai contoh adalah Esau dan Yakob. Saya melihat bahwa neokortex yang kenapa bergema ya? Neokortex itu baik adanya, tetapi bagi Esau, bagi Esau tidak happy ending. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Idaman Sega. Jadi yang pertama tadi kan soal apakah ada peran Ishak begitu ya? Ayah. Yang pertama, Apakah ada peran ayah dalam proses berdamainya kedua putra mereka itu? Soalnya tadi agak sedikit kurang jelas tadi pertanyaannya. bukan suaranya. Suaranya bukan pertanyaan, suaranya kurang jelas tadi di kami. Banyak. Halo? Ya, Wah, ini ada kendala koneksi kah atau apa ini? ya lambat. Ya, sebentar. Ya, Tapi suara Bapak jelas kami dengar. Oh gitu ya? Oke. Silakan. Halo, Ya, suaranya feedback. oke. Sudah jelas Pak? Ya. Baik, saya ulangi ya. Mohon maaf. Ishak dan Ribka sedikit banyak sudah tahu bagaimana cara Yakob dalam tanda petik mengakali abangnya atau kakaknya Esau. Ya. Wah, ini suaranya nggak kedengar sama sekali. Atau mungkin pertanyaannya dikirim via chat room. Oke. Via chat room. Bu Tina, ada komentar? Pak Cindar, Betina. Tolong dielaborasi lagi yang sistem lembik. Mm-hmm. Yang mau ditanyakan apa Bu di sistem limbik? Ya, pengertian sistem lembik. Tadi belum fokus. Oke. Terima kasih pertanyaannya Ibu Tina. Seperti tadi sudah dijelaskan, sistem limbik adalah salah satu bagian dari 3 bagian besar otak reptil, sistem limbik, dan neokortex. Sistem limbik itu sendiri adalah sekelompok struktur bagian otak yang bertanggung jawab atas respon emosi dan perilaku. Ada 4 bagian besar di sistem limbik, yaitu amigdala, hipokampus, hipotalamus, dan korteks limbik. Nah, bagian-bagian di dalam sistem limbik inilah yang mengatur rasa takut, kemarahan, ada kebahagiaan, dan perasaan cinta. Begitu penjelasan untuk sistem limbik, Bu Tina.
Baik, ini sudah ada nih dari Pak Ibu Tina masih mau bicara? Oke, ini saya bacakan dulu dari Pak Idaman Sega ya. Begini, Dear Pak Pendeta, satu sedikit banyak Ishak dan Ribka sudah mengetahui bagaimana Yakub telah mengakali kakaknya Esau sehingga hal kesulungan beralih kepadanya. Tentu hal ini tidak adil buat Esau. Lalu apa upaya kedua orang tuanya untuk memulihkan hak Esau yang telah terampas tersebut? Itu yang pertama, ya. Jadi begini, saya tidak berani memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh Ishak dan Ribka terhadap yang sudah dilakukan Yakub. Sekali lagi, itu inisiatifnya dari mamanya, dari Ribka, ya. Ya, karena mengapa saya tidak berani memberikan penjelasan, karena kitab suci tidak menjelaskan itu, ya. Sebenarnya kalau kita pakai membaca teks kitab suci ini dalam perspektif secara keselamatan, ini mau mengatakan pada akhirnya nanti bahwa apa yang oleh dunia itu dianggap sebagai yang berhak, kan menurut aturan dunia kan Esau tuh yang berhak mewarisi, termasuk mewarisi janji-janji keselamatan menjadi bangsa yang besar. Mestinya kan Esau. Tapi apa yang oleh dunia itu dianggap berhak, itu tidak berlaku bagi Allah. Allah memberikan kepada mereka yang Allah pilih, walaupun orang itu nggak berhak, yaitu Yakub. Jadi Allah memberikan segala sesuatu bukan karena orangnya berhak. Ya, nanti kalau kita lihat itu kan sejarah-sejarah keselamatan begitu, bukan kepada orang yang berhak diberikan, tetapi kepada dia atau kepada mereka yang kepadanya Allah berkenan. Ya, jadi tidak ada usaha yang dikerjakan oleh Ishak dan Ribka untuk memperbaiki itu menurut kitab suci. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Idaman Sega, bagaimana usaha kita orang tua yang tanpa sadar lebih mengasihi anak yang lebih patuh kepada kita orang tua daripada anak yang lain, yang meskipun kita berusaha untuk membuat adil kepada seluruh anak-anak kita tersebut, ya. Sebenarnya orang tua itu dalam hatinya pasti sebenarnya sayang sama anak-anaknya dengan berusaha adil. Tapi pada prakteknya tanpa kita sadari bahwa kita bisa. Tadi kan kita bisa pilih kasih. Apa yang perlu dilakukan? Pertama-tama akui saja bahwa kita bisa salah. Kita bisa pilih kasih. Ketika kita mengakui kita bisa pilih kasih, kita terbuka ketika anak kita memberi respons. Mengatakan misalnya, Papa pilih kasih. Jangan bilang, mana mungkin. Papa sayang sama kalian kok, sama-sama anak Papa. Kita tidak perlu merespon seperti itu. Ketika ada salah satu anak kita merasa tidak dicintai sama seperti kita mencintai adik atau kakaknya, kita lebih lanjut terbuka mengatakan, oh ya, Papa mungkin tidak sadar, bisa kamu menolong Papa. Itu kolaborasi. Ya, itu kolaborasi namanya. Kita mencari. Itu neokorteks bekerja. Kalau otak reptil, kamu ini berani-berani mengatakan kepada Papa, emang Papa kurang apa? Ya, kurang ajar kalau begitu, Pak. Ya, emang Papa kurang apa? Papa sudah seadil-adilnya. Nah, itu neokorteks. Ya. Atau dia, kamu ngawur aja kamu. Lalu, udah, gak usah ngomong itu. Lalu kita berhenti, tidak membicarakan, melarikan diri. Ketika neokorteks bekerja, ia mengatakan, oh iya, Papa tidak menyadari itu. Maukah kamu menolong Papa? Supaya ini kita bisa menemukan solusi yang terbaik. Yang pasti dalam hati Papa sayang kepada kalian semua. Ya, jadi mengakui dulu bahwa kita bisa, ternyata kita bisa pilih kasih sebenarnya sebagai orang tua tanpa sadar. Itu tadi kan yang tadi Pak Idaman saya kata, tanpa sadar kan, tanpa sadar. Ya, akui saja kita bisa keliru dalam hal itu. Begitu. Pak Lambert angkat tangan. Pak Lambert angkat tangan, silakan Pak Lambert. Ya, boleh angkat tangan di chat room ya, bagi yang mau bicara. Pak Lambert, halo. Ya udah. Ya, silakan. Ini kan temanya kan terkait lockdown dalam pernikahan. Ya. Jadi mungkin kami mau sharing apa yang pernah
kami alami, di mana kalau dikaitkan dengan tema ini, mungkin perasaan saya, mungkin kami pernah mengalami saat-saat lockdown dulu. Kalau sekarang kan kita semua ini mengalami situasi yang lockdown masing-masing. Tapi untuk lockdown dalam pernikahan, kami pernah mengalaminya. Dan mungkin sedikit sharing, saya pernah mengalami satu titik terendah dalam hidup pernikahan kami berdua, di mana komunikasi kami masing-masing merasa, oh kok gue nggak didengerin ya gitu, kok pendapat gue sebenarnya sih udah disampaikan, tapi kenapa gitu, kok merasa nggak dimengerti, merasa nggak direspon gitu. Itu hal-hal yang pernah kami alami. Dan ketika itu saya pribadi yang dipikirkan pada saat itu, waduh, udah pada satu titik di mana ya udah deh, terserah. Nah, rasanya sih pengen mau bilang, aduh, kenapa sih kenyataannya seperti ini? Istilahnya sih, aduh, pengen lari dari kenyataan. Ada keinginan juga untuk ya gimana, ya tadi pengen kabur gitu loh. Kalau bisa nggak ada masalah ini, bisa hilang lah. Mungkin dengan kabur bisa selesai. Gitu. Jadi saya bisa mungkin ada langkah baru. Itu pernah muncul gitu. Dan tentu saja di dalam keadaan seperti itu, yang pasti perasaan sedih, kecewa, merasa kayaknya nggak ada orang yang mengerti gitu. Nah, itu membuat kelakuan mungkin tanpa sadar, mungkin saya pun juga nggak menyadari, tapi akhirnya membuat saya jadi mungkin orang melihat kok jadi pendiam, suka menyendiri karena dari hal-hal yang seperti itu. Itu yang pernah kami rasakan, yang pernah kami alami. Tapi pada saat itu ya puji Tuhan, ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, sehingga kami diberikan kesempatan, ada satu ruang lingkup di mana kami tertolong untuk bisa saling berkomunikasi dengan baik, menyampaikan hal-hal yang tadinya kita masing-masing merasa kecewa, tapi ketika itu dipercakapkan, ketika itu diungkapkan, akhirnya ya pada saat itulah Tuhan bekerja sehingga masalah kami bisa teratasi. Itu saja. Terima kasih Bu Yuli. Jadi artinya kan pada situasi tertentu mengalami lockdown dan sebenarnya saraf reptil mulai menggerogoi, tapi puji Tuhan pada titik tertentu kan mencari jalan keluar, berusaha mencari, dan akhirnya Tuhan membukakan jalan ya. Jadi sekali lagi tepat tadi itu bahwa kita bisa mengalami, bukan hanya Pak Sutri Lambert Yuli, kita semua mungkin pada periode tertentu mengalami perasaan atau kita mengalami lockdown pikiran. Yang paling penting kita tidak membiarkan itu ya, dan kita percaya ketika kita mau melakukan sesuatu dan pada saat yang sama memohon pertolongan Tuhan, neokorteks yang diberikan Tuhan itu akan bekerja untuk menemukan jalannya. Baik, ada lagi yang lain? Pak Niko ada mau mengatakan sesuatu? Saya mau tanya aja Pak mengenai lockdown ini. Kalau yang saya tangkap itu lockdown di sini itu waktunya tidak tentu. Mungkin tergantung permasalahannya ya. Seperti contoh cerita Yakob tadi, itu kan lama tuh sampai dia menyadari atau menyesal hingga dia baru membuka lockdownnya.
jangka waktunya itu lama sekali ya. Mungkin di dalam kehidupan Pak Sutri kita, kadang-kadang kita juga sering lockdown gitu, tapi kayaknya periodenya lebih nggak tahunan gitu mungkin ya. Gitu Pak. Iya, jadi kita bersyukur justru ketika, atau saya percaya mesti itu yang terjadi, bahwa lockdown berpikir atau lockdown pikiran yang kita alami, ya, perasaan di mana kita mengatakan ya udahlah, tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, itu hanya berlangsung dalam periode pendek. Kita bersyukur sekali kepada Tuhan. Semakin lama itu kita biarkan, kalau kita bicara mengenai ritmik relasi pada episode yang pertama, semakin lama kita berada pada zona kekecewaan, itu semakin sukar kita naik. Semakin sukar kita naik. Mengalami relasi flat. Ya, kita akan mengalami ritme flat line itu. Ketika lama di ritme flat line, kita susah untuk masuk ke great marriage ritmik begitu. Jadi kita bersyukur pada Tuhan justru, Pak Niko. Jangan sampai seperti Yakub itu bertahun-tahun, ya. Walaupun kita bilang untungnya itu bukan suami istri. Ya, kalau suami istri, ya, kalau patokan kita pada episode yang pertama kan itu paling lama tuh 1 bulan. Kita nggak boleh membiarkan kita dikuasai atau kita berada pada episode pertama pada ritme flat line, nggak boleh sampai lebih dari 1 bulan. Atau kita nggak boleh membiarkan pikiran kita terlockdown lebih dari 1 bulan. Ya, andaikan kita melihat pasangan kita mengalami lockdown pikiran, jangan biarkan dia terus di situ. Kita mesti dalam tanda kutip mengganggunya agar mencari solusi, sehingga dengan demikian kita menemukan jalan keluar. Neokorteks kita kembali berjalan. Kita memohon pimpinan Tuhan sehingga kita menemukan jalan keluar. Ya, terima kasih Pak Niko. Ya. Tapi mengganggunya itu bukan dalam rangka menyerang ya. Ya, kan mengganggu dalam tanda kutip nih. Ya. Jadi bukan nyerang, tapi ayo, come on, Mencari do solusi. something, cari sesuatu. Kita nggak boleh terlalu lama di sini. Ya, ajaknya jalan-jalan kemana begitu untuk ngobrol di tempat yang menyenangkan barangkali. Ya, itu Pak Cindar ahlinya. Ya, baik. Ada lagi yang mau? Pak Hadi? Senior. Pak. Ya, Pak Cindar. Menurut pengalaman saya sih, kalau sistem limbik seseorang sudah terlalu aktif, dia tuh jarang kabur gitu. Dia cenderung menyerang. Kalau perlu mati pun dia akan tempuh gitu. Otak reptil maksudnya? Iya, sistem limbiknya seseorang ini kalau sudah terlalu aktif, neokorteks itu nggak mampu mengendalikan, karena ini kan satu proses yang panjang nih, nggak bisa seseorang tuh, sistem limbik seseorang itu nggak bisa dari kemarin dia berubah gitu, enggak. Ini prosesnya kan sangat panjang. Dalam hal ini sering saya diskusikan sama Linca juga, kadang kepada anak-anak gitu. Kita tuh jangan terlalu negatif. Bicara selalu negatif gitu. Nah, ini prosesnya bertahun-tahun. Terus dimasukin terus nih pikiran kita negatif lagi. Nah, ini yang akan membentuk sistem limbik kita ini sangat aktif. Setiap ada persoalan, maunya nyerang aja gitu. Kalau kabur sih saya rasa itu jarang mau hindari gitu. Selalu kalau bisa menang. Kalau perlu ya dia tidak akan mau mundur gitu. Nah, ini yang saya sering diskusikan. Amigdala gitu kita harus sering kasih makan yang baik gitu. Jadi ini nggak bisa
nggak bisa dalam 1 hari, 2 hari gitu. Ini perjalanan seumur hidup kita. Jadi tiap hari kita harus kasih dia makan. Makan apa ya? Pikirannya positif. Kita terus harus mensejukkan dia supaya bisa menolong neokortek itu membantu dia gitu. Kalau memang terus mungkin dari kecil, dari muda, dia tidak pernah kasih makan yang baik, percayalah itu tidak akan, neokortek itu tidak akan bisa menolong gitu. Nah ini yang sering saya sampaikan pada Lindsay, kalau dia dikit suka pikiran negatif lagi. Sedang ini nggak baik nih kamu nih, tolong coba, ini harus diubah. Saya bilang, kan bukan ke saya, ke anak juga kan gitu kan. Dia suruh keluarnya itu. Nah, saya bilang ini perlu kamu perbaiki ini. Ini nggak bisa. Kalau terus kita kasih dia kasih makan yang hal-hal yang negatif, percaya neokortek itu nggak mampu menolong. Sedikit gesekan dia langsung nyerang. Makanya kalau mundur itu saya jarang dengar. Ketika sistem limbik itu aktif, dia mau mundur atau kabur itu jarang. Nyerang terus. Nah kalau kita kurang dewasa, ini bisa bahaya nih terhadap pasangan kita masing-masing. Untuk itu kita juga, kalau pasangan kita begini, ya kita juga harus terus belajar memberi makanan yang baik nih. Jadi kalau nggak habis nih, kita bisa perang, bisa terjadi kekacauan gitu. Nah ini yang pengalaman saya, Pak. Ya. Jadi ketika ini kan tadi, ketika asupannya itu terlalu banyak yang negatif, bukan neokorteks yang nggak mampu, tetapi informasinya tidak sampai ke neokorteks, sehingga yang mengendalikan tindakan adalah otak reptil. Ya, mengapa akhirnya menyerang? Mengapa banyak terlihat menyerang? Karena merasa diri lebih powerful. Tapi ketika diri merasa underdog terhadap persoalan atau terhadap yang dianggap ancaman itu, memang akan melarikan diri. Itu reptil. Kalau dia jago, dia akan hajar. Tapi ketika dia mulai ini besar, dia akan melarikan diri. Dia akan menghindar, ya. Itu cara kerja reptil. Dan itulah yang terjadi. Nanti kalau Pak Cindra mengatakan ini bertahun-tahun, ya. Tapi bisa juga pendek ketika orang diindoktrinasi. Itu sebabnya yang saya bilang tadi. Ketika otak reptil kita udah tersentuh, memang betul. Kita mau ngomong apa aja yang baik, nggak mempan. Itu yang terjadi sekarang dalam radikalisme agama kalau kita mau bicara. Otak reptil udah kena. Kita mau ngomong apa aja pokoknya no. Pokoknya hajar. Bunuh. Karena udah begitu dimasukkannya ancaman-ancaman negatif. Kamu akan dirampok ininya, dihabis ininya, kita ini diusir begini. Begitu masuk luar biasa, maka nggak mempan lagi. Apakah masih bisa ditolong? Kalau saya selalu optimis, pasti bisa, tapi sangat berat. Ya karena kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan bisa bekerja. Ya, Tuhan bisa bekerja untuk menyelamatkan itu. Ya, tetapi memang betul yang kata Panji tadi, sangat sukar. Ya karena udah terblok itu. Neokorteks sudah nggak bekerja lagi. Terima kasih Pak Cindar, diingatkan seperti itu, ya. Tadi Pak Hadi. Pak Hadi. Tadi melincik. Bisa. Ya Pak. Kalau yang tadi kita lihat diskusi pada malam hari ini, menurut yang terkait dengan hubungan Pak Sutri, saya melihatnya bahwa ini lebih berat keadaannya karena faktor eksternal itu lebih dominan, Pak. Terutama bagi saya, Pak. Karena kan dengan adanya kondisi yang sekarang ini, saya kan udah umur 70, Pak. Dimana kan kita tidak dikasih kebebasan untuk keluar. itu poinnya. Jadi
Jadi mungkin bagaimana menurut pendapat Pak Arianus dan Ibu Esther bahwa ini lebih sulit buat hubungan pasutri karena faktor eksternalnya lebih dominan. Itu satu, Pak. Yang kedua adalah faktor durasi. Durasinya ini kan sekarang kita jadi bingung, Pak. Kalau saya baca hari ini aja yang terkena kasus baru itu kan bukannya bertambah kurang, bertambah panjang. Nah, terutama bagi saya efeknya, Pak, makin kayak kita tuh tidak punya human right, Pak, sekarang, Pak. Saya ini nggak punya human right. Jadi dengan adanya begitu, karena faktor eksternal, Pak. Tapi kalau misalnya kita tidak ada kondisi begini kan, kita bisa keluar dan kita bisa komunikasi dengan lain otomatis sehingga tidak mempengaruhi kepada hubungan kita. Sekarang kita dua-duanya dalam faktor eksternal yang lebih dominan. Itu gimana menurut Pak Arianus, Pak? Iya, makasih Pak Adi. Ya, jadi kita memang harus mengaku, jadi itu kan awal dari kerja neokorteks. Saya akan mengakui dulu bahwa kita sekarang berada pada situasi yang berbeda. Ya. Situasi yang berbeda, berat apa tidak berat itu bergantung pada cara kita melihatnya. Ya. Melihat ini sebagai, tentu ada hal-hal yang tak menyenangkan lah. Ya. Ya. Tapi kalau kita membiarkan, itu kan tadi pikiran negatif. Kalau kita membiarkan bahwa ini situasi yang tidak menyenangkan, kita tidak punya, paling tidak bukan nggak punya, tapi hak-hak kita sangat dibatasi sebagai manusia, ya apalagi yang berumur 60 tahun ke atas, ya. Kalau ketat sebenarnya 55 tahun ke atas, ya. Jadi sebenarnya saya juga bisa masuk dalam kategori yang seperti yang Pak Hadi katakan tadi, ya. Kalau mau aman tuh 55 kan nggak boleh keluar sebenarnya. Ya, rentan juga sama rentannya. Ya, walaupun depend on situasi kesehatan masing-masing ya. Ya, tapi kalau itu yang kita pikirkan, kalau itu cara merespon kita memberi makanan yang negatif. Ya, sehingga relasi dengan pasangan kita bisa memang terganggu betul. Dan ya belum ada survei di negeri kita, di Inggris kalau tidak salah, itu memang kekerasan dalam rumah tangga kan meningkat. Karena merasa ia dibatasi, ya, ia tidak bisa mengekspresikan diri, mengerjakan yang ia ingin kerjakan. Tapi kalau kita melihat ini sebagai kesempatan, ya, apalagi bagi pasangan-pasangan yang sudah cukup banyak usia pernikahannya sebenarnya, menjadikan ini sebagai kesempatan untuk semakin menikmati. Kalau selama ini kita mungkin ada waktu bersama tetapi tidak terlalu banyak karena kesibukan kita masing-masing. Ya, walaupun saya menurut saya sih Pak Hadi, Bu Grace masih kerja di rumah, masih ngajar kan Pak? Masih ngajar dari rumah juga. Itu juga bikin stres sendiri sebenarnya. Ya, ada stres lagi. Jadi kita nggak boleh keluar, tapi kita mesti mengerjakan tugas-tugas yang, ya kalau saya bukan berkurang, tambah kerjaan saya sekarang ini, tambah banyak yang dikerjakan. Ya, orang lain kerja di rumah, saya enggak. Ya, mesti ke studio dan sebagainya. Nah, tapi bagaimana kita melihat ini, bahwa ini misalnya cara alam memulihkan relasi. Kalau dengan alam, ini cara alam memulihkan alam, ya, supaya alam menjadi sehat. Udara relatif baik sebenarnya ketika PSBB diperlakukan yang lalu itu kan kita bersyukur banget bisa lihat langit biru Jakarta. Ya, dan kita bisa di rumah kita bisa mengerjakan. Saya udah katakan pada episode yang pertama, misalnya dulu saya suka nyuci piring, tapi sekarang saya punya kesempatan nyuci piring bersama. Ya, yang udah agak lama sebenarnya saya tinggalkan itu. Ada kesempatan-kesempatan yang dulu kita pernah lakukan dan itu menambah kehangatan relasi, saling membantu semakin banyak sekarang kesempatannya. Jadi menurut saya Pak, memang ini unpredictable, ini kapan the end-nya ini. Justru karena kita tidak tahu kapan berakhirnya, kata sang pengkhotbah itu, ya kita mesti memanfaatkan ini seolah-olah memang kesempatan terakhir, ya, the last chance bagi kita untuk melakukan hal-hal yang paling indah, yang paling baik,
yang bisa kita lakukan untuk orang yang paling dekat dengan kita, yaitu pasangan suami istri. Situasi tidak bisa kita ubah, tapi kalau kata orang-orang bijak atau para motivator itu, bagaimana kita berselancar di atasnya. Ombak biarkanlah, bagaimana memanfaatkan ombak kita berselancar dengan baik. Tapi sekali lagi ini tidak mudah dikatakan, tapi menjalaninya susah. Karena itu menurut saya lebih baik kita berusaha saja menikmati. Dan kalau dalam situasi sekarang kita berada di rumah terus itu, terkadang ada entah kata-kata, entah sikap-sikap, tindakan yang misalnya uncontrollable, ya kita memaafkan diri saja, mengatakan, iya, saya memang sedang pressure dari luar begitu besar, jadi saya lepas kontrol, ya, maafkan saya, dan aku sekarang juga belajar memaafkan diriku, bahwa ternyata saya tadi lepas kontrol, sorry, ya. Jadi menerima kenyataan, ya, menerima yang kita bisa tidak ubah. Kita nggak bisa mengubah ini, nobody's yang bisa mengubah. Jadi kita mesti berselancarlah di atas badai yang sekarang gelombangnya ini begitu tinggi. Ya, saya sih percaya yang saya katakan tadi itu sudah diketahui Pak Ade juga. Cuman saya karena ditanya, saya mau ngomong jawab juga, ya. Ya. Mau ngomong. Kenapa? Hah? Perbuatan, maksudnya berbuat baik, Pak. Karena kondisi yang terkekang, kadang-kadang maksud baik itu kita seperti mau mengadakan pengkangan. Sebagai contoh, Pak. Sebagai contoh, misalnya nih, Pak, ya. Saya kan udah termasuk kategori yang risiko tinggi, Pak. Ya. Hampir tiap berapa jam, Pak, saya tuh di temperatur, Pak, terus-terusan, Pak. Temperatur kalau udah saya kan kalau pagi saya kan olahraga, Pak. Otomatis dong temperaturnya mau mendekati 38, 3 berapa, Pak. Udah heboh, Pak. Heboh. Suruh minum terus gitu. Jadi kadang-kadang maksudnya baik, Pak. Tetapi penerimaan dari saya itu kok saya tuh kayaknya kebebasannya terkekang gitu, Pak. Makan diatur, Pak. Jadi maksudnya tuh mesti makan buah, makan apa, katanya kamu rawan terhadap ini. Jadi tujuannya memang baik, Pak, tapi kondisi kadang-kadang itu yang tadi, Pak, faktor eksternal itu, Pak. Kalau yang biasa kan, kalau keadaan biasa paling gampang, Pak, saya bawa mobil aja keluar, Pak. Sekarang bawa mobil keluar kan juga Pak. Jadi kadang-kadang maksud yang dianggap baik menurut saya itu jadi kayak apa ya? Kayak overprotected yang tidak ada keunggulannya, Pak. Ya bayangin Bapak coba kesel nggak, Pak? Lagi enak-enak santai, lagi denger itu di temperatur, Pak. Begitu udah 37 lebih, tambah air terus. Pagi-pagi suruh makan vitamin, terus buah apa segala macam, Pak. Jadi saya bilang, loh saya pengen ini, dikasihnya ini gitu, Kak. Kadang-kadang gitu. Tapi ini maksudnya memang sih saya lagi berupaya misalnya dengan olahraga jadi sama-sama olahraga, Pak. Kalau olahraga sama-sama kan mending. Kemudian juga kalau lagi iseng kita jalan-jalan pakai mobil aja, Pak. Keliling-keliling aja, Pak. Keliling aja sampai membuang waktu. Memang itu bagus juga. Cuman maksud saya itu yang tadi saya bilang faktor eksternal itu mungkin perlu dipertimbangkan gitu, Pak. Faktor eksternal itu kiat-kiat untuk menghindari faktor eksternal yang ini. Saya juga tambah bingung, Pak, soalnya karena apa? Karena saya melihat, Pak, kelihatannya ini PSBB akan diperpanjang sampai bisa akhir tahun, Pak. Kalau ngelihat indikasi ya, karena kan indikasi sekarang rapid test apa itu lebih banyak, Pak. Makin lebih banyak, yang positif lebih banyak. Jadi, waduh, saya udah kacau nih sekarang, Pak, pikirannya. Waduh, sekarang aja udah hampir 4 bulan, Pak. 4 bulan, bayangin, Pak. Biasa main tenis, sekarang main tenis aja nggak bisa, Pak. Bukannya nggak bisa, Pak, nggak boleh gitu loh. Baik, Pak Adi. Bisa, Pak. Bisa, tapi ya saya juga mesti menyadari bahwa ada kemungkinan kan resikonya tinggi gitu, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Ya, jadi
Ya, jadi kalau saya begini Pak, menurut saya begini. Jadi kan sebenarnya kan ketika Pak Hadi menjelaskan tadi, lalu berusaha melihat apa yang dilakukan oleh Ibu Kris, bahwa itu positif. Karena saya rawan dalam tanda kutip. Jadi sebenarnya kan Pak Hadi berproses tuh Pak. Jadi saya tidak melihat sebuah resiko yang besar terhadap situasi itu, karena sebenarnya Pak Hadi udah melihat bahwa apa yang sekarang dilakukan, dan ini sebenarnya udah bertahun-tahun kan, bukan ya, mungkin sekarang agak lebih dalam memberi perhatian karena COVID. Itu kan pengalaman dalam pernikahan bertahun-tahun ya. Pak Hadi udah melihat sisi positifnya kan. Ya, karena mengapa begitu? Karena ya bahwa kadang-kadang tidak terlalu happy dengan itu. Kalau saya sih, saya kadang-kadang misalnya Esther nawarin saya kayak tadi salak. Baru selesai makan salak, bilang enggak deh nanti. Oke deh, bawa aja ke atas. Saya sambil kerja, dibawa. Tapi tidak saya makan ketika dia langsung kasih, karena saya memang merasa belum waktu makan, saya baru selesai makan, masih kenyang. Tapi tidak lama serius saya makan. Niat baik itu saya terima, walaupun tidak langsung saya lakukan pada waktu dia memberikannya. Ya. Jadi ketika memahami itu niat baik, kita terima, walaupun sekali kita bisa mengatakan, oke, nggak sekarang, nanti. Ya. Kalau soal mengukur suhu badan, kalau saya lagi udah pertama agak panas juga begitu, sebentar tes. Tapi kalau di tes 36,3 ya sudah, nanti baru kalau merasa saya bilang saya kok merasa nggak enak badan ya, baru ya udah tem lah ya. Tapi kalau tidak mengatakan saya merasa nggak enak badan karena tadi udah 36,3 ya udah jalan saja. Tetapi mengukur suhu tubuh secara rutin dalam keadaan sekarang itu kan namanya new normal. Sama seperti kita kan mencuci tangan sering itu, mestinya kan dari dulu sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan new normal itu bukan new normal, yang dulu itu yang bukan normal. Yang sekarang ini yang normal, bahwa kita mesti cuci tangan, kita mesti hati-hati bersih dan sebagainya. Ini yang normal. Jadi new normal is normal sebenarnya. Dulu kita abnormal. Jadi, karena udah terlalu lama abnormal, kita masuk kepada normal, yang bilang normal baru. There is no normal, new normal, nggak ada. Itu memang normalnya begitu hidup ini sebenarnya. Yang nggak normal adalah, sekarang yang new adalah kita mesti pakai masker. Pakai masker sebenarnya juga mestinya begitu di kota Jakarta. Karena udaranya tidak bersih, kotor. Tapi karena selama ini kita abnormal, kita hirup saja yang kotor itu, sekarang kita dibuat sadar, semestinya normal. Jadi kalau kita mengatakan nggak ada yang baru sebenarnya dalam alam semesta ini, semua sudah pernah ada. Ya, jadi kalau menurut saya sih Pak Hadi sudah pada posisi ini sih Pak, nggak ada apa-apa, karena Pak Hadi udah bisa melakukan self talk. Sudah self talk. Jadi oke, ada titik-titik di mana tapi sudah itu ya, benar juga, ini memang karena saya rawan. Oke lah ya, menerima bahwa memang saya rawan begitu. Tapi tadi kan bisa jalan-jalan pergi keluar. Kami malah belum pernah pergi. Berapa kali saya ajak, ayo kita pergi ke Geling Jakarta yuk, naik mobil. Belum pernah terjadi sampai sekarang nih kita. Yang terjadi ke pasar. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak Hadi. Bu Grace mau ngomong? Tuh Bu Grace. Aku sih nggak nanggepin apa-apa. Memang saya udah dari sononya begitu. Kan Bapak tahu, memang saya orangnya perfect banget Pak. Jadi itu bukan new normal ya Bu ya? Enggak, memang dari dulu saya orangnya normal begitu. Nah ini aja pasangan saya nih, memang dulunya ya sedikit-sedikit selebor gitu Pak. Jadi ya sekarang merasa baru gitu buat dia, makanya dia merasa kok kayaknya diawasin sih aku cuci tangan lah mau makan habis megang koran nggak cuci tangan enggak. Saya udah enggak, udah ya begitu deh Pak. Tapi ya
Udah, saya juga kadang-kadang kalau dia suka berang juga sih. Kenapa sih kok aku diawasin terus gini gini gini? Ya udah, saya dia diemin aja, tinggal pergi. Udah. Oke. Ada lagi yang mau respons? Pak David nih. Ada yang mau respons? Bulaya, Bulaya? Bu Yanti? Ini. Oh ini nih Pak David. Pak David? Silakan Pak David. Itu Di-unmute dulu. Di-unmute dulu Pak, di-unmute. Oke. Selamat malam Pak Pendeta dan Ibu Pendeta serta sahabat-sahabat yang lain. Jadi saya cerita mungkin dari awal Pak ya. Tanggal 18 Maret itu sudah diimbau di wilayah kami. Langsung stay down. Tanpa ada rencana apa-apa, bagaimana perasaan saya saat proyek tunda semuanya, rasa ketakutan dan kecemasan. Ya sudah, kita ikutin aturan pemerintah. Sampai hari ini saya keluar sama istri baru sebatas ke pasar antarin beli bahan-bahan dan sayur-sayuran. Diamlah kami di rumah. Anehnya saat itu saya selalu memohonlah, bagaimana ini? Ya harus kita atasi. Anehnya lagi, kok saya begitu tenang ya? Ini saya nggak tahu. Berselang ke hari 37 lah, 30. Saya sampaikan sama istri saya bilang, oke, kita siapkan untuk besok dan lusa, kita hadapi. Sampai saya bilang, apa yang kita bisa aktivitaskan, pastinya beralih ke perempuan, yang tadi Bapak ceritakan tuh. Saya dengar dari mulai Juli sampai ke Pak Ida dan Pak Hadi. Singkatnya, saya hampir sama dengan Pak Hadi. Usia beliau duluan 1 tahun, baru saya lahir. Jadi saya pribadi sungguh khawatir untuk diri saya. Tapi untuk istri saya nggak khawatir. Karena dia orangnya begitu kreatif lah. Bukannya merayu nih. Dari dulu, 40 tahun yang lalu. Saya nikah sudah 43 tahun, Pak. Ya, dengan usia saya 69. Kesah, udah saya masuk kanan dan saya masuk ke otak. Dia bilang, Mam, ini kita begini nggak tahu kapan akan selesainya. Cobalah kreativitasmu, bikinlah kue-kue, yang jago bikin kue singkong keju, lapis lagi. Pas di sini kita ada grup warga, terus online amatiran lah, dia jalan. Yang saya rasakan, saya tidak tuangkan ke istri saya dan anak saya, tapi mereka tahu Pak. Ketika itu saya sakit. Saya nggak bilang sakit, tapi lemah. Kepala seperti dipecah, pundak sakit, semuanya sakit. Saya share ke teman-teman dan ke saudara-saudara. Itu perlunya Pak. Jika saat itu saya punya pedoman adalah kesendirian, bagaimana kita bisa mengatasi reptil yang tadi Bapak bilang? Itu hikmahnya. Saya sering share ke teman, tiba-tiba 15 menit kemudian, 10 menit, Bapak Pendeta, juga Pak Pendeta alias Selanka, dari Garut, telepon saya, mari Pak David kita doa, ayo semangatkan terus. Baik Pak, didoakan kami berdua di rumah. Selesai, wah tambahlah semangat. Bukannya obat Pak, semangat Pak. Dari respon-respon itu semangat. Entah datanya pastilah dari Roh Kudus. Yang kita lawan sekarang adalah reptil. Reptil di warga kami, begini, begono. Saya cuekin. Saya diam di rumah sampai hari ini. Dan pandemik juga di Jakarta sudah bebas. Di Tangerang ditunda lagi Pak, baru hari ini. Yang sedianya tanggal 29. Dari 15 lagi, 29. 29 ditunda lagi. Belum tahu sampai kapan. Beban lagi pikiran saya.
tidak muluk-muluk, hari ini, malam ini tepat waktunya saya bisa share. Strategi untuk serangan dari reptil ini, saya nggak anggap berat. Karena kami di rumah, kami sudah dicegah. Dicegah sampai batas waktu, tanggal 29 besok. Tadi sore dapat lagi dari Instagram. Ditunda lagi untuk wilayah Tangerang. Ditambah lagi. Puji Tuhan. Besok saya udah mulai start dengan keberanian. Mulai hari besok ini start di mana kita di mana lupa sampai lupa proyek saya yang ini nih, proyek kecil. Mulai besok hari Senin saya siap. Oh, Kirana Alam Sutra, Kirana Alam. Pak David jadi besok mulai start, ya, mulai action besok. Ini tuntunan Pak. Yang tadinya saya nggak berani. Kenapa sehari ini saya berani kan? Ditambah lagi serangan reptil yang tadi Bapak bilang, saya udah sampai. Nah, untuk kesamaan dengan Pak Hadi, ya memang kami berdua ini jangan diberikan masukan reptil-reptil itu serangan-serangan pertama. Iya, kami berdua. Kami tidak diperbolehkan ke rumah anak. Anak ke rumah kami gerbangnya tertutup rapat. Kecuali kami yang harus ke sana. Tapi saya bilang itu anak saya, semuanya mau datang itu anak saya, itu anak Pak David. Untuk ya nengokin opanya lah. Datanglah Erli, datanglah Casey, Bapak nggak mungkin lupa. Datanglah Yosi. Udah Papa diam aja di rumah. Iya, nggak usah datang kemana-mana. Kami yang datang anak itu, ya itu kami sedih, baru sedih. Dan untuk ketakutan itu sama sekali tidak takut Pak. Seperti Bapak share-share begini-gini, ya itu. Sampai hari ini Pak, di Tuhan, teman sahabat-sahabat yang terkasih dan Bu Pendeta dan Pak Pendeta mohon Tuhan agar tidak terjadi apa-apa Pak Sutri Baji ini. Baik Pak. Ya, terima kasih sharingnya Pak David. Baik, ada lagi yang mau sharing, mau komentar, mau memberi? Kalau boleh saya nambahin ya Pak. Ya. Saya setiap pagi itu keluar dari rumah, keluar komplek, kenapa? Lalu saya keluar belanja sayur. Terlalu jauh ya? Lumayan. Jadi saya bersyukur, saya percaya apa namanya Tuhan tuh melindungi saya. Pokoknya saya bangun tidur lalu saya doa minta Tuhan minta dilindungi semua keluarga saya dari COVID. Tapi saya yakin, saya percaya. Saya keluar aja belanja. Orang-orang tidak apa-apa. Tapi tetap saya pakai masker Pak. Tetap saya cuci tangan. Itulah. Ya saya cuma yakin itu aja sampai hari ini Tuhan masih pelihara saya, masih dikasih sehat, masih bisa beraktivitas, masih bisa keluar rumah. Nggak ada rasa takut. Jadi nggak ada rasa takut apa. Nah, itulah. Yang penting saya yakin Tuhan melindungi saya, udah gitu. Suruh kita damai, bagaimana damai yang nggak kelihatan wujudnya. Ya, baik Pak. Terima kasih sharingnya ya. Jadi memang tetap harus percaya kepada Tuhan. Ya. Bersama Tuhan juga. Jadi saya yakin Tuhan pasti melindungi. Yang penting kita harus tahu diri, jaga jarak, cuci tangan, gitu aja Pak. Makan nggak kena lapar. Oke, gitu. Baik, ya jadi sekali lagi kita percaya pada pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama kita perlu menjaga, ya tadi kan neokortex menjaga, kita mencari, melakukan atau merespons apapun, ya merespons apapun dengan baik begitu. Itu kan kerjaan neokortex seperti itu. Ya jadi sehingga respons kita pun adalah respons yang mendatangkan kehidupan. Ya kita melakukan apa termasuk dalam kita bicara mengenai Pak Sutri tadi, respons kita harus respons yang menghasilkan atau mendatangkan kehidupan. Ya, sama menghadapi COVID juga sama. Kita harus menjadi orang yang menghadirkan kehidupan. Kita tidak boleh menjadi orang yang memperpanjang mata rantai penyebaran COVID-19. Oke, kembali ke pokok kita.
Adakah respons lagi? Ada respons lain? Bu Yanti? Ada lagi? Bu Lea, Pak Yuswanto, Pak Jos? Oke. Baik. Jadi kalau tidak ada, kami berharap ini Pak Daniel tolong ditampilkan bagian terakhir latihan. Pak Daniel, tolong share screen yang bagian latihan. Ya. Jadi kami mengharapkan kita mencoba mengisi ini, ya. Nggak usah sekarang, bisa di rumah. Situasi-situasi yang pernah kita alami, ya. Yang pernah kita alami, entah perasaan-perasaan stres, merasa takut, dan kita nggak bisa mengontrol diri, ya. Kita coba periksa itu, merasa tak berdaya, tak dapat melakukan apa-apa, ya. Itu digambarkan, dimasukkan di kolom lockdown, ya. Ketika kita berada pada situasi di mana kita tidak mengalami sesuatu yang membuat kita tak berdaya, tidak ada apapun yang bisa kita kerjakan. Lalu bagaimana perasaan, ya. Jadi sekali itu situasinya, bagaimana perasaan kita pada saat itu, apa yang kita lakukan, itu ditulis, ya, di kolom lockdown. Kemudian kita memikirkan situasi yang lain. Bayangkan situasi yang pernah kita alami, tapi situasi yang stres juga, tapi kita dapat mengatasi, ya, kita dapat mengendalikannya, kita dapat mengontrol diri dalam situasi seperti itu. Apa yang kita perbuat, bagaimana perasaan kita, itu ditulis di kolom Solution Brain. Kita akan lihat nanti di situ, mengecek setelah kita mengisi, kita cek kembali kedua kolom itu, ya. Apakah sesuai dengan ciri-ciri lockdown atau sesuai dengan Solution Focus Brain, ya. Kita dapat tertipu, kita berpikir bahwa kita sudah memikirkan solusi yang baik, ternyata sebenarnya itu bagian dari kerja otak reptil, kita menyerang atau menghindari, mendiamkan sesuatu, tidak membicarakannya, tidak mendiskusikannya. Jadi kita perlu mengecek dengan baik. Nah, kalau nanti sudah diisi, ya tentu dipercakapkan, supaya sekali lagi kita tidak berada terlalu lama, andaikan ada, ya mudah-mudahan sih tidak. Kita tidak boleh membiarkan diri kita terlalu berada lama pada situasi lockdown pikiran. Atau kalau pakai bahan kita di episode yang pertama, kita jangan biarkan diri kita berada pada flatline, ritme flatline. Kita mesti bergerak, do something, sehingga kita masuk ke dalam zona kebahagiaan dan kita mengalami hal-hal yang mendatangkan kegembiraan dalam hidup pernikahan kita, karena hati yang gembira adalah obat yang mujarab, ya. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Oke. Terima kasih rekan-rekan Pak Sutri atas kesertaan kita pada malam ini, ya. Kita akan bertemu pada next episode dengan topik yang lain. Sebelum kita berpisah, terima kasih teman-teman. Kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas perbincangan kami pada malam ini, untuk dapat melihat apa yang kami alami dalam relasi kami sebagai suami istri. Berikan kami terus kemampuan untuk dapat melihat persoalan-persoalan atau pengalaman-pengalaman dalam perspektif Tuhan sendiri, sehingga kami boleh banyak melihat keajaiban-keajaiban, melihat kerja Tuhan dalam hidup kami, sehingga yang kami lihat adalah hal-hal yang mendatangkan kegembiraan dan bukan sebaliknya, hal-hal yang mendatangkan kesedihan, apalagi kepahitan di dalam relasi kami sebagai suami istri. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai suami istri sampai hari ini. Berikan terus kami kesehatan, ya Allah. Berikan kami terus kemampuan untuk membangun cinta dan menghidupi cinta yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berdoa bagi banyak Pak Sutri yang mungkin mengalami persoalan-persoalan, baik karena
beban-beban tambahan karena dampak COVID-19 ini maupun karena persoalan-persoalan sehari-hari yang mereka alami. Tuhan, berikan kepada mereka hati yang terbuka pada campur tangan Tuhan. Berikan mereka daya kreatif untuk boleh melihat persoalan itu dalam kacamata Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap persoalan yang mereka hadapi. Dan andaikan mereka tak menemukan cara yang baik untuk menyelesaikannya, berikan keberanian untuk datang kepada para profesional atau kepada pelayan-pelayan Tuhan di jemaat atau di gereja mereka masing-masing, supaya mereka boleh saling mendoakan, saling mendukung, saling bersama-sama menemukan jalan keluar. Terima kasih ya Allah atas kemurahan-Mu, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada episode kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan pastor yang telah dari Beijing yang telah bergabung, dan juga kepada seluruh rekan pastor yang bergabung melalui YouTube pada episode kali ini. Kita berhenti untuk sejenak pada hari ini, dan kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang, tentu dengan topik-topik lain yang berkaitan dengan bagaimana kita membangun kehidupan pernikahan yang takut akan Allah, yang menjadi berkat, yang diberkati Tuhan, the great marriage. Saya Pendeta Delsa Rosa dan istri saya Esa Kristiana mohon pamit dari tempat Anda, dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.